Oleh karena itu, kalaupun ada yang keberatan, ya uji saja secara hukum. Apakah PJS berkewenangan atau tidak? Halo sahabat jurnalis, kembali lagi di channel Jurnalis. Channel ini akan membahas seputar informasi di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Kota Bitung. Namun next time, channel juga akan membahas seputar informasi yang ada di seluruh kabupaten kota di Sulut. Akan tetapi, channel Jurnalis ini juga akan membahas isu-isu nasional yang terupdate, yang akan saya sampaikan kepada sahabat jurnalis. Oke, di video kali ini saya akan membahas polemik yang saat ini terjadi di Kota Bitung, di mana ada 7 ASN dan 1 pejabat struktural didemosi tanpa alasan yang jelas. Dari perjuangan ke 8 pejabat Pemkot Bitung ini akhirnya membuahkan hasil. Dari upaya dan kerja keras mereka, akhirnya kembali ditempatkan di posisi semula. Seperti apa videonya? Simak terus. Jadi perlu kami jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh PJS ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Terutama dalam pasal 32 ayat 3 itu ditegaskan bahwa hasil pengawasan daripada Komisi ASN sebagai lembaga pengawas pelaksanaan penerapan asas dalam manajemen ASN, maka hasil pengawasan itu wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat yang berwenang. Nah, merujuk pada pasal 9 ayat 1 Permendagri nomor 1 tahun 2018, salah satu kewenangan daripada pejabat sementara wali kota adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, include di dalamnya adalah kewenangan di bidang kepegawaian. Memang pada huruf E dinyatakan bahwa pengisian jabatan harus ada persetujuan Mendagri. Akan tetapi konteksnya itu adalah konteks pengisian jabatan. Sedangkan ini bukan konteks itu, konteksnya adalah melaksanakan rekomendasi Komisi ASN. Yang saya katakan tadi itu adalah kewajiban hukum bagi PJS. Dasar hukumnya jelas. Undang-Undang Komisi ASN. Oleh karena itu, kalaupun ada yang keberatan, ya uji saja secara hukum. Apakah PJS berkewenangan atau tidak? Itu. Terus jadi kedua ada juga yang mempermasalahkan soal posisi PJS, soal kepangkatan PJS melakukan pelantikan. Apakah itu layak atau bagaimana? Ya, jangan lupa PJS itu adalah pegawai negeri yang kemudian diberikan tugas khusus. Itu berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 itu memang bisa. Tetapi dalam klasifikasi jabatannya dia itu adalah jabatan eselon 2, yakni jabatan pimpinan tinggi. Itu bukan menyangkut konteks kewenangan, tetapi itu menyangkut konteks hak-hak dia yang dia terima dari negara. Misalnya tunjangan kinerja dan lain-lain, dia harus mengikuti aturan sebagai kapasitas jabatan pimpinan tinggi. Tapi kalau menyangkut kewenangan, kita kembali kepada kewenangan berdasarkan Undang-Undang ASN dan Permendagri tadi saya bilang. Jadi jangan memahami sempit, jangan dipersamakan antara pejabat pembina kepegawaian dan jabatan pimpinan tinggi. Itu bukan jabatan yang apple to apple, bukan. Karena kalau bicara jabatan dalam ASN itu ada jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan ada pejabat fungsional. Itu beda dengan pejabat pembina kepegawaian, itu beda. Tidak bisa dipersamakan itu. Berarti apa yang dilakukan selama ini oleh PJS sudah sesuai prosedur atau? Iya, sudah sesuai dengan prosedur, aturan-aturan yang berlaku jelas. Nah, saya mendengar ada Pak Wali Kota definitif atau menyampaikan di beberapa kesempatan saya dengar ada ungkapan ya bahwa bisa dikembalikan pada saat menjabat, iya kan? Bahkan di beberapa kampanye, beberapa video kampanye yang saya dengar itu bisa dikembalikan lagi. Menurut saya agak keliru. Mengapa agak keliru? Pertanyaannya, apakah wali kota definitif itu bisa mengembalikan lagi SK Kepsek ini atau mengembalikan SK 7 Januari? Jawabannya begini.
pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu tentang pilkada itu menjelaskan jelas begini. Bupati, wali kota, gubernur itu dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon maupun 6 bulan sampai selesai masa jabatan. Itu jelas. Ayat 5 pasal 71 ayat 5 itu tegas mengatakan begini. Kalau petahana mencalonkan diri itu dan dia melaksanakan rolling pergantian pejabat seperti pada ayat 2, konsekuensinya batal jadi calon. Jadi mau siapapun, ya, mau Pak MJL, mau Pak Gubernur, mau siapapun, kalau melanggar itu bisa dibatalkan jadi calon. Melakukan pergantian pejabat di masa sebelum 6 bulan sebelum dan sampai akhir masa jabatan itu bisa dibatalkan dari calon. Bahkan pasal 190 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 itu menyatakan tegas pidana. Itu tindak pidana. Nah, Ketua, ada salah satu oknum Kepsek yang menggunakan aturan 6 bulan ini dengan yang rekomendasi KSN yang ditindaklanjuti. Apa itu sepadan atau bagaimana? Maksudnya? Jadi ada salah satu Kepsek menolak untuk diganti dengan posisi yang sesuai dengan rekomendasi KSN dengan beralasan berdalih dengan yang 6 bulan tadi itu. Tidak bisa. Aturan 6 bulan tadi. Tidak bisa. Pasal 71 itu bukan berlaku pada PJS loh. Oh. Itu dicantumkan bukan kepada PJS wali kota, PJS gubernur, tetapi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati itu kepada pejabat definitif. Jangan lupa kalau tindak pidana itu bicara subjeknya jelas. Kalau dia mengatakan barang siapa beda. Tapi kan yang di situ dicantumkan wali kota, gubernur, itu tegas. Bukan PJS loh. Makanya saya bilang kalau Anda keberatan dengan keputusan PJS ini proses saja secara hukum. Beda, PJS tidak ada sanksi pidana loh. Coba lihat, cari aja surat dan kemudian level larangan terhadap PJS itu level surat edaran. Sementara melaksanakan rekomendasi Komisi ASN levelnya undang-undang ASN. Kok masa undang-undang ASN dipatahkan oleh surat edaran saja? Ya kan? Dan baca surat edaran. Apakah PJS punya sanksi pidana ketika dia melakukan seperti itu atau tidak? Tidak ada sanksinya. Yang ada pada wali kota definitif. Kalau melakukan pergantian pejabat sampai dengan sebelum masa sebelum 6 bulan sampai masa jabatan selesai, pidana, bahkan dibatalkan kalau dia salah. Itu konsekuensinya. Ini setelah pejabat wali kota Bitung melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi ASN. Nah, nantinya keberadaan ibu-ibu ini atau penempatannya seperti apa nantinya? Kemarin kalau yang diputuskan PJS itu adalah mengembalikan mereka pada jabatan, pada posisi. Makanya sebenarnya menurut saya tidak merupakan pelanggaran ketika misalnya ada Kepsek yang memenuhi syarat diganti oleh PJS kan, dia akhirnya tidak punya jabatan. Nah sekarang kalau PJS kemudian memposisikan mereka kepada di sekolah-sekolah yang Kepsek-Kepseknya tidak memenuhi syarat, bagi saya ini bisa dilakukan, bukan tidak. Karena dia kan ini adalah konsekuensi dari pelaksanaan rekomendasi Komisi ASN. Dia mengembalikan orang berdasarkan rekomendasi Komisi ASN, tapi untuk Kepsek yang memenuhi syarat, ya ganti aja pada Kepsek-Kepsek yang tidak memenuhi syarat. Iya kan? Kalau ada komplain ya tidak memenuhi syarat bagaimana? Cuman dibutuhkan keberanian. Dan kami berharap PJS ingat masih ada 1 pejabat yang belum dikembalikan dari 8 yang sudah direkomendasikan. Ya kan? Jangan sampai diskriminasi. Begitu.